Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafa Yusifani, NPM 10 100 117 055, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu gambaran karakteristik kecelakaan kerja pada PTS Palumbon Kabupaten Purwakarta. Kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungannya dengan pekerjaan, termasuk kecelakaan kerja yang terjadi pada perjalanan ketika pekerja itu mau berangkat ke tempat kerja ataupun pulang dari ke tempat kerja dengan jalan yang biasa dia lalui. Lalu kecelakaan kerja itu dapat mempunyai beberapa faktor, yaitu bisa kita kategorikan berdasarkan unsafe action ataupun unsafe condition. Nah, untuk dua faktor tadi itu juga bisa kita klasifikasikan menjadi tiga, yaitu lingkungan, pekerjaan, dan juga manusia. Ada beberapa bidang atau sektor yang sangat berkontribusi dalam kecelakaan kerja, yaitu bidang pengolahan, perdagangan, transportasi, dan juga pergudangan. Menurut ILO, diperkirakan bahwa sekitar 2,3 juta perempuan dan laki-laki itu meninggal karena kecelakaan yang disebabkan karena pekerjaan ataupun penyakit yang disebabkan karena pekerjaan. Lalu di Indonesia sendiri, setiap tahunnya itu ada peningkatan dari jumlah kecelakaan kerja. Untuk sampai ke September 2019 itu diperkirakan bahwa atau total kasus yang dilaporkan itu ada sebanyak 130.923 kasus dengan klaim mencapai 1,09 triliun. Nah, salah satu faktor yang paling penting itu adalah faktor manusia, karena faktor manusia itu tidak bisa dilepaskan atau sangat berpengaruh terhadap kecelakaan kerja. Lalu faktor manusia itu bisa kita kategorikan atau bisa kita jadikan poin bahwa faktor manusia itu adalah umur, tingkat pendidikan, masa kerja, dan juga jenis kelamin. Nah, tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana gambaran kecelakaan kerja atau karakteristik kecelakaan kerja pada PTS Palumbon Kabupaten Purwakarta, dan juga untuk menganalisis bagaimana penyebab kejadian kecelakaan kerja pada PTS Kabupaten Purwakarta. Lalu subjek yang diteliti adalah data kecelakaan kerja pada tahun 2014 sampai 2020, yaitu terjadi sebanyak 15 kejadian kecelakaan kerja. Dan di sini saya mengambil sampel, yaitu total sampling. Jadi saya ambil semua data yang ada pada PTX tersebut. Lalu ini ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Untuk variabel penelitian itu kita ambil berdasarkan tadi faktor manusia, yaitu usia, jenis kelamin, lama kerja, pendidikan, dan juga penyebab kecelakaan kerja. Di sini untuk jenis kelamin saya kategorikan menjadi dua, laki-laki dan perempuan, usia kurang dari 20 sampai 35, dan lebih dari 35. Untuk lama kerja itu saya kategorikan berdasarkan bulan, dan juga kecelakaan kerja, bagaimana penyebab dan juga kategori dari masing-masing kecelakaan kerja. Lalu hasilnya adalah terjadi 15 kecelakaan pada 2014 sampai 2020. Ini untuk tabel persentasenya. Untuk laki-laki lebih kebanyakan itu kecelakaan kerja tersebut dialami oleh laki-laki dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, dan juga lama kerja itu sekitar lebih dari 6 bulan. Dan kebanyakan itu mengalami kecelakaan kerja yang sedang karena jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut itu memungkinkan adanya kecelakaan kerja yang sedang. Lalu ini untuk kesimpulannya, jadi kecelakaan kerja pada PTX Palumbon itu kebanyakan adalah atau lebih banyak dialami oleh laki-laki, yaitu sekitar 90%, dan rata-rata berumur 20 sampai
45 tahun dan berpendidikan SMA dengan lama kerja itu hampir mendekati kurang dari 6 bulan ataupun lebih dari 6 bulan, tapi di sini lebih sekitar 3% kurang dari 6 bulan. Lalu berdasarkan tingkat kecelakaan kerja, itu sebagian besar adanya kecelakaan sedang seperti adanya luka akibat terkena alat las, terbakar pada tangan karena sengatan listrik arus pendek, terbentur rak tajam, terjepit pagar besi, dan lain-lain. Lalu untuk sarannya, ini melakukan penelitian mengenai hubungan faktor lainnya di tempat kerja dan juga ditambah dengan kuesioner, wawancara, dan juga observasi secara langsung di tempat kerja tersebut. Lalu selanjutnya ini ada saran praktis untuk perusahaannya, yaitu sebaiknya melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara periodik sekitar 6-12 bulan sekali tentang bagaimana kesehatan dan juga keselamatan kerja, dan juga menunjang ulang SOP yang ada, apakah perlu diperbaiki ataupun perlu diganti, mengingat bagaimana kondisi dan juga situasinya itu sangat berubah-ubah, agar kecelakaan kerjanya itu bisa diminimalisir ataupun dihilangkan, dan juga menambah alat bantu dan APD yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.